Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden FIFA Gianni Infantino merespons penolakan wasit Somalia Omar Artan masuk ke Amerika Serikat. Infantino mengatakan FIFA tidak dapat memerintahkan pemerintah negara manapun membiarkan siapapun masuk ke negara mereka. Omar Artan disambut bak pahlawan yang berkumpul di Stadion Mogadishu. Sambutan ini merupakan respons kekecewaan publik usai Artan ditolak masuk Amerika Serikat untuk memimpin pertandingan Piala Dunia. Mimpi wasit terbaik Afrika ini pun sirna setelah FIFA juga tak bisa berbuat banyak dan mencoretnya dalam daftar juru pengadil lapangan Piala Dunia. Namun Artan tak patah arang. Ia tetap bersemangat dan fokus pada masa depan, seraya mendoakan kesuksesan rekan-rekannya di Piala Dunia nanti. Sebelumnya persoalan izin masuk juga terjadi ke timnas Iran. Selain masalah tinggal di Amerika Serikat, 15 pejabat dan staf juga ditolak masuk Amerika Serikat akibat kendala visa. Menteri Olahraga Iran Ahmad Dunyamali menilai penolakan visa ini sangat tidak profesional. حتما شما بهتر از من میدونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف. Perlakuan tak menyenangkan jelang Piala Dunia juga dirasakan striker timnas Iran, Aiman Hussein, yang tertahan di imigrasi Amerika Serikat selama 7 jam. Selain itu, sejumlah pemain timnas Senegal diperiksa secara ketat oleh petugas keamanan setibanya di Amerika Serikat. Lalu bagaimana tanggapan Donald Trump soal kendala visa di Piala Dunia? Ia hanya memastikan negaranya memberi izin ke orang yang tepat masuk Amerika. Successful World Cup they've ever had. They've never sold tickets at that level. They've never sold that many tickets so quickly. It's amazing because you don't think of soccer. We use the word football, soccer, right? But we're working on it very closely to make sure the right people come into our country. Piala Dunia harusnya jadi simbol persatuan global melalui olahraga. Namun sejumlah kebijakan dan keputusan jelang dimulainya perhelatan sepak bola terbesar di dunia ini justru memunculkan kritik tajam. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada harus menjamin peserta Piala Dunia mendapat layanan yang baik. Dan yang terpenting, daya tarik sepak bola tak terganggu dengan permasalahan politik. Presiden FIFA Gianni Infantino merespons penolakan wasit Somalia Omar Artan masuk ke Amerika Serikat. Infantino mengatakan FIFA tidak dapat memerintahkan pemerintah negara manapun membiarkan siapapun masuk ke negara mereka. Namun, ia mengklaim sedang mencari solusi. Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Kick-off Piala Dunia 2026 tinggal hitungan jam, tapi sejumlah masalah mewarnai gelaran akbar ini. Saya akan diskusikan ini bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Belum apa-apa, belum mulai kick-off-nya, tapi sudah mulai ada drama. Wasit ditolak masuk ke Amerika Serikat, kemudian di proses imigrasi pemain yang masuk jadi peserta Piala Dunia. Kesulitan dalam proses imigrasi, tertahan dulu. Walaupun kita berharap jangan ada urusan-urusan politik bercampur baur dengan olahraga, tapi kalau sudah seperti ini, apakah ini akan berpengaruh juga dengan gegap gempita Piala Dunia tahun ini?
Ya, bahkan saya sempat berpikir bahwa Amerika Serikat ini sudah gagal menjadi tuan rumah sebelum kick off Piala Dunia ya. Gagal dalam arti menjamin kenyamanan dan keamanan peserta, penonton, supporter, semuanya gitu loh. Tapi kan ini memang berawal dari kebijakan Presiden Donald Trump dalam kerangka menurut dia melindungi negerinya dalam kasus imigrasi yang membuat negara itu konon menurut dia kesulitan lah gitu. Dan sepanjang 2025 kan Amerika Serikat sudah mendeportasi 500.000 imigran, ya. Dan ini sudah diperingatkan oleh Amnesty International. Maret kemarin mereka merilis sebuah pernyataan bahwa Piala Dunia kali ini kemungkinan besar ada potensi ketidaknyamanan atau bahkan bukan kerusuhan ya, tapi hal-hal yang tidak bisa diterima dalam kerangka pesta sepak bola global. Sehingga daya tariknya mungkin akan hilang atau redup pelan-pelan atau gimana, Mas? Kalau daya tariknya sih tidak akan hilang, cuma orang-orang yang datang bukan saja sebagai pemain, sebagai pelatih dan sebagai wasit, tapi juga para penonton, supporter, media dari berbagai negara. Kan sebelumnya kan Trump mengeluarkan lebih dari 39 travel ban kepada 39 negara kan. Dan ini kan menyangkut masalah ketika pesta dunia, semua negara yang hadir di sana adalah para peserta, seluruh dunia media juga pada datang ke sana, dan ini kan menimbulkan masalah keamanan dan sudah dipastikan akan tidak terlalu nyaman bagi para pendatang. Dan ini yang sudah diwanti-wanti oleh Amnesty International dan terbukti kan, wasit tidak bisa masuk, tim Iran 15 orang tidak bisa masuk, striker dari Irak ditahan 7 jam diinterogasi, kemudian kemarin juga tim Uzbekistan diperlakukan seperti dalam tanda kutip penjahat. Kan ini menurut saya sudah mencoreng wajah Amerika Serikat. Belum lagi masalah di Meksiko loh, kan masih ada juga masalah ketika satu kota dikuasai oleh geng dan pemerintah tidak bisa apa-apa, harus memindahkan banyak sekali pertandingan. Ini kan juga masalah gitu. Bukan dibandingkan, saja itu, sorry saya potong Bung Choi. Kalau dibandingkan dengan pelaksanaan Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya, apakah nuansa-nuansa politik yang semacam ini juga pernah terjadi? Rasanya sih tidak pernah ya, setegang apapun konstelasi politik dunia, nggak pernah berpengaruh kepada pesta global Piala Dunia. Yang paling saya ingat adalah tahun 80-an ketika Rusia atau Uni Soviet waktu itu memboikot Olimpiade karena dia membalas boikot yang dilakukan juga oleh Amerika Serikat, tapi tidak seperti setegang seperti sekarang, sekacau seperti sekarang. Jadi belum pernah ada. Afrika Selatan yang menggelar juga sempat menjadi kekhawatiran karena tingkat kriminalitas yang tinggi, aman-aman saja. Memang ada beberapa kasus kriminalitas, tapi tidak mengkhawatirkan di Amerika Serikat kali ini. Dan jangan lupa, Amerika Serikat menggelar 3/4 dari 104 pertandingan Piala Dunia. Anda bisa bayangkan, kota-kota itu dipenuhi oleh kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kedatangan orang, lintas provinsi, lintas batas, lintas negara. Ini kan yang menjadi concern terbesar, dan Gianni Infantino memang nggak bisa apa-apa karena itu adalah wilayah kedaulatan Amerika Serikat yang diatur oleh undang-undang mereka sendiri. Dan Donald Trump juga kan tidak memberi jaminan apapun kan sebetulnya. Akankah itu berpengaruh juga saat pertandingan dimulai nanti sepanjang periode Piala Dunia ini? Berpengaruh juga nggak di lapangan hijau nanti? Kalau penontonnya berkurang atau orang pada takut datang ke stadion, orang nggak bisa masuk, sudah beli tiket, sudah punya paper semuanya, nggak dapat visa, ya penonton pasti berkurang kan. Tapi menurut saya ketika kick off pertandingan dan sudah berlangsung lancar lah 1-2 pertandingan, ya mudah-mudahan kesananya berjalan mulus ya, smooth, sehingga kemudian Piala Dunia, ajang terbesar di dunia ini, tidak terganggu oleh masalah-masalah keamanan nasional seperti yang selalu didengungkan oleh Presiden Donald Trump. Dan itu menurut saya, ini kan sampai sekarang Garda Nasional kan masih secara bebas ya, secara bebas mereka bisa melakukan tindakan terhadap apapun yang mereka nilai akan berbuat kerusuhan. Katakanlah supporter misalnya berteriak-teriak di luar stadion, dia anggap akan berbuat kerusuhan, dia bisa langsung tangkap karena undang-undang menyatakan demikian. Ini kan meresahkan gitu loh. Jadi jangan sampai terjadilah. Ada 2 hal kontradiktif yang disampaikan Gianni Infantino. Pertama, ia tidak bisa atau FIFA tidak bisa ngerecokin dalam tanda kutip aturan yang dibuat oleh negara yang menjadi tuan rumah, tapi di sisi lain yang mengklaim sedang cari solusi.
Bisakah dapat solusi itu? Belajar dari wasit Somalia yang udah keburu balik lagi, ditolak visanya. Ya kalau soal visa kan memang kedaulatan sebuah negara. Jadi dia memang tidak bisa ikut campur ya. Tapi mungkin solusi dan lobby yang dia lakukan adalah kepada tim-tim yang akan lintas batas kan. Itu kan persoalan sangat penting. Ya tim yang lintas batas misalnya katakan Uzbekistan dihambat lagi kan, secara moral sebuah tim ini jadi rusak kan, moodnya hilang gitu loh. Ini mungkin ya hal-hal dalam kerangka lintas batas itulah yang akan dinegosiasikan lagi Gianni Infantino terhadap Presiden Trump. Trump sendiri kan sebetulnya tone deaf, dia budek aja gitu loh persoalan ini. Bahkan dia kan tadi Anda dengar nggak, dia masih membicarakan perbedaan antara soccer dan football. Iya. Itu kan sebetulnya dia menyindir bahwa sepak bola itu sebetulnya bukan ya menurut pendapat saya bukan hal yang istimewa di Amerika Serikat karena memang bukan olahraga nomor satu. Baik. Tapi kan dia mengirimkan pesan itu gitu. Oke, PR besar tampaknya untuk pelaksanaan Piala Dunia tahun ini. Bung Joy, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Selamat malam, Bung.